Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama-sama meningkatkan takwa kita dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita bersungguh-sungguh menjalankan ibadah Jumat pada hari ini. Maka ketahuilah sesungguhnya malaikat-malaikat itu berdiri di atas masjid, di depan pintu-pintu masjid di mana diadakannya sholat Jumat. Apa yang dikerjakan oleh para malaikat, itulah yang digambarkan dalam hadis Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ati waqafat al-malaika ala babil masjid." Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, apabila tiba hari Jumatan, maka para malaikat berdiri di atas pintu masjid. Mereka mencatat orang-orang yang berangkat awal, kemudian mencatat lagi nama-nama yang berangkat awal berikutnya. Dan perumpamaan orang-orang yang berangkat awal menuju masjid seperti orang bersedekah unta, kemudian sedekah sapi, kemudian kambing, kemudian ayam jago, dan terakhir adalah seperti sedekah telur. Dan apabila khotib telah membaca mimbar, masuk mimbarnya atau memulai khotibnya, maka pada waktu itulah malaikat melipat buku catatannya dan mereka pergi naik ke langit untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka kita semua di sini adalah orang-orang yang beruntung, yang hadir lebih awal. Ketika malaikat berdiri, kita sudah masuk dalam masjid ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita curahkan, kita aturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kiranya seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada, tentu kita tidak akan mendapatkan ilmu, suri toladan bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih ini adalah bulan Maulid, maka dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Sesungguhnya banyak orang yang berkata salah satu kesuksesan orang bisa bekerja di perusahaan sukses adalah karena ada orang dalamnya. Dan itu banyak terdengar seperti itu. Dan sesungguhnya sukses itu bukan hanya di dunia, tapi sukses yang benar adalah ketika kita nanti bisa berkumpul di surga kelak nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya apabila kita ingin masuk ke dalam surga dengan mulus, tentu kita harus juga mempunyai orang dalam di sana. Jika kita mempunyai orang dalam surga, tentu kita lebih mudah masuk ke dalam surga. Siapakah orang dalam tersebut? Beliau adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pendekar pedang, pahlawan umat Islam yang dijuluki sebagai pedang Allah, dialah Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid akan wafat di atas kasurnya, di atas ranjangnya, beliau menangis sejadi-jadinya. Maka para sahabat, teman-temannya bertanya, "Wahai
Khalid bin Walid, engkau adalah pedangnya Allah. Engkau telah memenangkan berbagai banyak peperangan Islam, dan engkau termasuk orang-orang yang soleh. Maka apa kata Khalid bin Walid? Sesungguhnya saya telah melewati berbagai banyak peperangan. Di setiap jengkal badan saya ini ada luka. Di tangan saya sejengkal luka. Baik itu luka panah, luka pedang, luka tombak telah menyentuh tubuh saya. Tapi mengapa saya tidak mati dalam jihad, dalam peperangan Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang ditangisi oleh Khalid bin Walid. Meninggal tidak dalam peperangan, tidak dalam jihad. Tapi itu adalah hal yang sebenarnya keliru dan dihias dan dihibur dengan hadis. Sesungguhnya siapapun yang berjihad, yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh orang yang keluar dari rumahnya, kita semua ini adalah pejihad, orang yang mujahid, orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Sesungguhnya dialah orang yang jihad atau orang yang mujahid. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa bekerja maksimal di perusahaan ini dan mendapatkan rezeki yang halal. Jemaah rahimakumullah, dikisahkan dari Imam Syafi'i pernah berdebat dengan gurunya. Imam Syafi'i memiliki guru namanya Imam Malik tentang masalah rezeki. Imam Malik berpendapat bahwa rezeki itu datang tanpa usaha. Seseorang cukup bertawakal saja, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Maka Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, lakukan apa saja yang menjadi bagian selanjutnya, biar Allah yang mengurus lainnya. Imam Malik berkata, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkalihi la razaqakum kama yarzuqut tayr ta'budu hisoman wa taruhu bitonan. Andaikan saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung, di mana ia pergi di pagi hari dan dalam keadaan lapar, kemudian sore pulang dalam keadaannya kenyang. Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebaliknya, ia berkata, wahai guruku, andainya seekor burung tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Maka suatu ketika sedang berjalan-jalan, Imam Syafi'i melihat rombongan orang yang sedang memanen anggur. Sang imam pun ikut membantu mereka. Lantas ia mendapat imbalan beberapa ikat anggur dari mereka. Begitu mendapat imbalan anggur, maka Imam Syafi'i lantas bergegas kembali menemui gurunya Imam Malik. Sang guru pun terlihat tengah bersantai sambil menaruh ikatan anggur yang dibawanya. Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya. Ia berkata, wahai guru, andai saja saya tidak keluar dari rumah dan tidak bekerja, tentu anggur ini tidak akan sampai ke pertangan saya. Mendengar demikian, Imam Malik tersenyum seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berkata, sehari ini aku tidak keluar rumah, hanya mengajar saja, dan sempat membayangkan betapa nikmatnya dalam cuaca yang panas seperti ini saya bisa menikmati buah anggur. Untungnya engkau datang membawakannya untukku. Bukankah ini yang dimaksud dengan lakukan apa yang menjadi bagianmu, selanjutnya biar Allah yang mengurus lainnya? Akhirnya kedua pun tertawa lebar dan mereka melanjutkan buah anggur tersebut. Jemaah rahimakumullah, perbedaan pendapat dua tokoh besar ini dalam kisah di atas sesungguhnya tidak ada yang salah. Pasalnya Allah sudah menyiapkan sedikitnya 10 pintu rezeki untuk hambanya. Hanya saja kita kurang mengetahui dan memahami, sehingga melihat rezeki hanya dari satu pintu saja. 10 pintu tersebut telah kita telusuri dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah rezeki karena usaha. Allah berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yuhu sawfa yudra kama izahul jazaa'ul awfa. Bahwasanya seseorang manusia tiadalah memperoleh selain apa yang diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian diberi balasan kepadanya. Inilah pintu rezeki yang banyak dikejar orang-orang, bahkan mereka yakin tanpa usaha tidak akan datang rezeki. Ini akibat mereka lupa
pintu rezeki yang lainnya. Pintu rezeki yang kedua adalah rezeki yang setelah dijamin. Penting diketahui ada rezeki hamba yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha. Secara mutlak, setiap hamba akan mendapatkan sesuai dengan kadar dan waktu yang berbeda-beda. Allah berfirman, "Wa ma min dabbah mil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu binatang pun yang melata pun di bumi melainkan Allah memberi rezekinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Allah, berikanlah bukti kepada aku bagaimana engkau memberikan rezeki kepada seluruh makhlukmu." Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, pukullah batu di depanmu itu." Akhirnya Nabi Musa memukulnya, pecah batu tersebut, namun tidak menemukan sesuatu. Kemudian pukullah lagi, kemudian Nabi Musa memukul kembali, pecah, tidak ada satupun yang terlihat. Kemudian diperintahkan untuk pukul lagi, maka Nabi Musa memukul batu sampai kecil, dan dilihatlah seekor ulat yang memakan daun. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tanpa yang sudah dijamin. Yang ketiga, rezeki karena sedekah. Tidak hanya dengan pintu usaha, Allah juga memberikan rezeki dari pintu sedekah. Siapapun yang gemar sedekah, terutama di jalan Allah, maka rezekinya ditambah. Wa man zallazi yaqrullahu qardan hasanan wa yudha'ifuhu lahu adhafan katsira. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, artinya menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan pembayarannya. Kemudian, rezeki karena beristighfar. Salah satu penghalang rezeki manusia adalah dosanya sendiri. Maka dengan cara kita memperbanyak istighfar, jalan rezeki tersebut akan terbuka lebar. Kemudian yang kelima, rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki karena menikah. Menikah juga ternyata membawa berkah tersendiri. Di antara keberkahan pernikahan adalah pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayyama minkum was-solihati min ibadikum. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki, memberi kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, Allah Maha mengetahui. Kemudian yang keenam adalah rezeki karena anak. Pepatah pernah mengatakan banyak anak banyak rezeki. Ternyata pepatah tersebut terinspirasi dari janji Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum in qataluhum kana qita'an kabira." Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu membunuh mereka itu sungguh dosa yang besar. Maka kita pun sering mendengar berita, baik di media sosial, ada ibu-ibu yang tega mencekik anaknya dengan alasan apa? Karena tidak bisa memberikan nafkah, tidak memberikan makan kepada anaknya. Itu adalah kesalahan yang besar. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, rezeki karena bersyukur. Mensyukuri nikmat sama dengan membuka rezeki jalan lainnya. Rezeki mencari perantik, dapatkan rezeki berupa uang. Seorang suami langsung mengajak istri dan anaknya untuk makan di restoran. Si suami pun merasakan kebahagiaan dari sikapnya. Kebahagiaan itulah rezeki yang muncul dari bersyukur. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, "Wa iz ta'azzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika engkau bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmat kata Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka ketahuilah semua apa yang dititipkan kepada kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bisa mensyukurinya, maka Allah akan mengambilnya dengan caranya Allah sendiri. Ada yang dirusaki kendaraannya, ada yang terbakar rumahnya, ada yang anaknya diberikan penyakit, ada anak yang diambil Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara-cara Allah mengambil rezeki dari kita karena kita kurang bersyukur kepadanya. Kemudian jamaah rahimakumullah yang kedelapan, rezeki karena silaturahmi. Rezeki bisa datang karena menjalin komunikasi dengan banyak orang, dengan mempertahankan silaturahmi dengan keluarga, kerabat, hingga teman tetangga. Man ahabba ayyabsutu lahu fi rizqi wa yansa'u lahu fi athari falyasir rahimahu. Siapapun yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Bagaimana kita ketahui bahwasanya bagaimana bisa Allah merubah umur orang manusia ketika umurnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tertulis pada takdirnya, apakah umurnya bisa diperpanjang? Maka ketahuilah sesungguhnya silaturahmi juga adalah sebagian dari takdir. Orang yang silaturahmi pasti umurnya akan diperpanjang. Maka wajarlah orang yang rajin silaturahmi, maka umurnya bisa diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala karena silaturahmi terbagian dari takdir. Jamaah rahimakumullah yang 9, rezeki karena taat
dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Maka inilah rumus rahasia ketika kita semua terjebak dalam kesusahan, tidak menemukan jalan keluar lagi, maka yang kita lakukan adalah harus kita pasrah. Kita harus mengingat Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Yang terakhir, jamaah Jumat rahimakumullah, rezeki karena kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Innal abdu la yahrumu rizqu bizunbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang rezekinya dengan dosa yang diperbuatnya. Oleh karena itu, jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai cara untuk kita membuka rezeki kita adalah menghindari dosa, meminimalisir dosa kita, menjauhi dosa dan melaksanakan sebanyak-banyaknya apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk selalu berbuat kebaikan dan kita diwafatkan dalam jihad mujahid biqauli la ilaha illallah bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wasikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafur.